Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rifhati Salma dengan NIM G00230052 dari kelompok B7. Di sini saya akan menjelaskan tentang traktus digestivus. Yang pertama itu ada lapisan dari dinding abdomen. Nah, lapisan dari dinding abdomen itu dapat dilihat menjadi dua, yaitu ada dari anterolateral sama posterior. Ini yang dari anterolateral sama posterior. Nah, kalau anterolateral itu dia tuh ada kulit, terus ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis itu ada dua fascia yang namanya fascia scarpa sama fascia Kemper. Terus ada juga fascia profunda. Terus selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Nah, dia tuh muskulnya itu ada lima, yaitu ada obliquus, musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, sama musculus pyramidalis abdominis. Terus juga ada fascia transversalis, fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan juga yang terakhir ada peritoneum parietal. Terus kalau lapisan dinding abdomen dilihat dari posteriornya, dia tuh juga ada beberapa lapisannya. Yang pertama itu ada kulit, terus yang kedua itu ada fascia superficialis dorsi, yang ketiga itu ada muskulusnya. Dia tuh muskulusnya itu ada dibagi menjadi empat lapisan. Yang lapisan pertama itu dia tuh tersusun oleh musculus latissimus dorsi. Terus yang kedua itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinae, musculus longissimus dorsi, sama musculus serratus posterior inferior. Terus yang ketiga itu ada yang lepas yang ketiga tuh ada yang pertama itu ada musculus multifidus, yang kedua itu ada musculus interspinalis, terus yang ketiga itu ada musculus obliquus internus abdominis. Terus lapisan keempatnya itu ada tiga juga, ada musculus quadratus lumborum, ada musculus iliopsoas, dan juga ada musculus transversus abdominis. Nah, kalau musculi et aponeurosis dia yang dari flat muscle, dia itu ada beberapa muskulusnya. Yang pertama tuh ada musculus obliquus externus, yaitu terdiri ada juga dalamnya ada ligamen inguinal, terus ada musculus obliquus internus sama musculus transversus. Kalau yang yang kedua tuh ada dari vertical muscle. Kalau yang vertical muscle tuh dia tuh ada dua muskulusnya, yaitu musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Jadi kalau yang tadi itu kan muskulus-muskulnya tuh dibagi dua, kayak ada yang di flat muscle sama yang di vertical muscle. Nah, kalau yang di vertical muscle dia tuh ada pembungkusnya yang namanya vagina musculi recti. Terus kalau yang vertikal muscle tuh ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis. Kalau di musculus rectus abdominis tuh ada insertions tendinae, terus ada processus poideus, dan juga ada umbilicus di antara keduanya. Terus ada musculus pyramidalis. Nah, selanjutnya ada rectum proprium. Jadi rektum proprium ini tuh ada yang namanya itu ada flexura sacralis di sisi luarnya dan juga flexura anorektal. Nah, dia tuh bentuknya tuh kayak kolon S jika dilihat dari lateral. Terus dia flexura anorektal ini tuh untuk menjaga kontinensi dari tinja melalui tonus otot puborectalis dari bagian dari levator ani. Nah, saat dievakuasi, flexura ini tuh menjadi tegak dan juga tinja itu bergerak ke analis kanalis. Terus kalau sisi dalamnya atau tunika mukosanya, dia tuh ada lipatan-lipatan transversalnya itu ya disebut sebagai lipatan transversalis recti atau Houston. Nah, di bawah lapisan ini itu mengalami dilatasi. Dia tuh membentuk yang namanya ampula recti. Terus kalau dia tuh terletak langsung di atas dan dia tuh didukung oleh diafragma pelvis atau levator ani. Terus dia tuh ada ligamen yang namanya anosigel.
Terus ada zona transisi dari rektum ke kanalis analis, yaitu ditandai oleh linea dari anorektalis atau anorektalis junction. Nah, area ini tuh ciri-cirinya itu yaitu ada perubahan dari plika transversalis rekti itu menjadi plika longitudinal analis kanalis. Terus kalau yang analis kanalis, dia itu letaknya tuh ada di bawah diafragma pelvis dan dia itu berakhir di anus. Eh, Dia itu dibagi menjadi 3 segmen. Ada zona kolumnaris, yaitu yang terdiri dari lipatan longitudinal kolumna rektalis atau analis morgani. Terus juga dia tuh ada apa? Pecten, dia tuh dibentuk kalau yang kolumna rektalis atau analis atau morgagni ini dia tuh dibentuk oleh apa namanya corpus cavernosum. Dia tuh epitelnya tuh kolumner atau kuboid. Terus yang kedua itu ada pecten analis. Pecten analis itu dia tuh epithelium squamous kompleks. Don keretanisasi yang dia tuh akan menimbulkan zona putih yang ada di tunika mukosa itu yang disebut sebagai zona alba. Terus ada garis superior pada zona itu disebut sebagai linea peptinate atau dia tuh linea dentata. Dia tuh garis bergigi yang mengikuti katup analis. Nah, pada bagian ini tuh juga terdapat valvula analis. Terus yang selanjutnya itu ada zona kutanea. Zona kutanea itu kayak kulit eksternal. Dia tuh dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Terus yang selanjutnya tuh ada zona hemorrhoidalis. Dia tuh tempat untuk memungkinkan terjadinya atau benjolan hemorrhoid. Dia tuh karena pelebaran vena hemorrhoidalis. Dia tuh internal hemorrhoid yang dia tuh terjadi di atas linea peptinate. Sedangkan eksternal hemorrhoidnya itu terjadi di bawah linea peptinate. Nah, terus dia tuh kalau pada permukaan dalamnya tuh ada beberapa permukaannya dapat dijumpai. Yang pertama itu ada kolumna rectalis atau analis morgagni itu dia tuh kayak lipatan 5 sampai 10 lipatan tunika mukosa longitudinal. Dia tuh karena adanya anastomase arteri dan vena cabang-cabang dari pars intramuscularis arteri rectalis superior. Terus ada valvula analis, yaitu pelipatan-pelipatan mukosa yang menghubungkan tiap dua kolumna pada bagian kaudal. Terus yang ketiga tuh ada sinus rectalis, yaitu cekungan di antara valvula analis. Terus dia tuh ada otot-otot sphincternya, dia tuh ada 4, musculus sphincter ani internus yaitu otot polos, musculus corrugator ani dia tuh otot polos juga, musculus sphincter ani externus dia tuh otot skelet sama musculus puborectalis otot skelet yang dia tuh bagian musculus levator ani. Kalau otot-otot sebenarnya itu ada 4, ada musculus sphincter ani internus, musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus sama musculus puborectalis. Nah, kalau vaskularisasinya dia itu kalau yang dari arteri dia tuh eh, arteri rectalis superior dia tuh cabangnya tuh dari arteri mesenterica inferior, terus juga ada arteri rectalis media dia tuh cabangnya arteri iliaca interna, terus ada arteri rectalis inferior dia tuh cabang dari arteri iliaca interna. Kalau vena dia tuh vena rectalis superior dia tuh yang beranastomosis dengan vena rectalis media et inferior yang akan bermuara menuju ke vena porta hepatis. Lalu selanjutnya itu apa? Kalau pada kanal-kanal drainase vena itu terletak di atas linea peptinate yang akan bermuara ke vena porta. Sedangkan drainase di bawah linea peptinate itu akan bermuara ke vena cava inferior. Nah, ini kan kalau ini itu vaskularisasi yang arterinya. Terus kalau yang ini tuh yang venanya. Dia tuh venanya tuh ada vena rectalis superior yang beranastomosis dan vena rectalis media et inferior. Nah, dia itu akan bermuara ke menuju ke vena porta hepatis.
Selanjutnya itu ada peritoneum. Peritoneum itu merupakan suatu lapisan tipis dan licin. Nah, peritoneum itu dibedakan menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan juga peritoneum visceral. Dan dia itu fungsinya untuk menyimpan lemak, terus sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen. Oh iya, tadi yang inervasinya, yang inervasi dari ini itu ada parasimpatis sama simpatis. Kalau simpatisnya itu dia itu diinervasi oleh nervus splanolumbalis, dan kalau parasimpatis jadi ada nervus splenici pelvici. Terus eh, peritoneum itu ada organnya itu namanya organ intraperitoneum sama organ retroperitoneum. Nah, kalau organ intraperitoneum itu organ yang seluruh permukaannya itu dilapisi oleh peritoneum. Jadi dia tuh seluruhnya itu dilapisin oleh peritoneum dan dia tuh berada dalam cavitas peritonealis. Nah, organnya tuh ada gaster, duodenum superior, jejunum ileum, appendix vermiformis, colon transversum, colon sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan juga hepar. Terus kalau yang organ retroperitoneal, ingat ya, kalau retroperitoneal dia tuh yang dilapisinya itu hanya di permukaan anterior aja dan itu ada di luar cavitas peritoneum. Nah, organ-organ itu kalau disingkatnya namanya Sedpacker. Ada Sedpacker S-nya itu ada suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior. Jadi kalau nyebutin dia tuh duodenum itu harus dikasih ini kecuali pars superior. Terus ada pankreas. Nah, ini ada kecuali cauda, ada ureter, colon ascendens et descendens, kidney, esophagus sama rectum. Jadi ingat aja kalau retroperitoneum dia itu organ itu disingkatnya Sedpacker. Kalau intra dia tuh kayak organ itu selain yang ada di Sedpacker itu berarti organ organ yang ada di intraperitoneal atau intraperitoneal. Nah, selanjutnya itu ada duplikator dari peritoneum. Itu yang pertama itu ada mesenterium. Jadi kalau mesenterium itu kayak lipatan ganda peritoneum yang dia itu luas, terus dia itu berbentuk seperti kipas. Terus tuh dia itu menghubungkan jejunum dan juga ileum yang dengan dinding posterior dari abdomen. Terus dia tuh ada mesokolon transversum. Dia tuh eh lipatan peritoneum yang untuk menghubungkan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Terus ada juga mesokolon sigmoideum, yaitu lipatan peritoneum yang berbentuk huruf V terbalik yang melekatkan kolon sigmoideum pada dinding abdomen. Nah, ini mesokolon sigmoideum tuh ini. Kayak huruf V terbalik. Terus ini ada mesokolon transversum tuh ini. Terus selanjutnya itu ada duplikatan peritoneum itu ada omentum. Nah, omentum itu apa sih omentum itu? Dia tuh ada dua, omentum mais sama omentum minus. Dia itu omentum itu membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Dia tuh ada omentum maius sama omentum minus. Nah, omentum maius dia tuh kayak gini, bentuknya tuh kayak tirai. Pokoknya omentum maius dia tuh paling besar. Kan maius tuh besar. Dia tuh bentuknya tuh kayak tirai. Nah, omentum maius sendiri dia tuh ada disusun oleh 4 ligamentum. Yang pertama itu ada ligamentum eh, spre, spleno, ada ligamentum ada ligamentum gastroprenica, ada ligamentum gastroplenica, ligamentum gastrocolika sama ligamentum splenorenal. Terus kalau yang omentum minus dia tuh yang kecil ini. Nah, ini tuh namanya omentum minus. Dia itu hanya tersusun ada 2 ligamen aja. Yang pertama itu ada ligamen hepatoduodenale sama ligamen gastrohepatika. Ingat kalau yang omentum maius dia tuh yang bergede, omentum minus itu yang kecil. Kalau omentum maius itu dia tuh ada 4 ligamen. Kalau omentum minus dia tuh ada hanya 2. Nah, ini ada omentum minus itu di sini. Kalau omentum maius itu ini. Nah, selanjutnya tuh ada ligamentum peritonei. Ligamentum peritonei sendiri dia tuh
untuk melekatkan antar organ ke organ lainnya ataupun dia itu kayak dinding posterior abdomen. Jadi dia itu membentuk bagian dari omentum. Dapat membentuk dari bagian dari omentum tersebut. Nah, ligamennya itu ada hepar dan juga gaster. Nah, di hepar itu ada beberapa ligamen. Yang pertama itu ada ligamen falciform, terus yang kedua itu ada ligamen hepatoduodenal, sama yang ketiga itu ada ligamen gastrohepatika. Terus kalau yang gaster, dia tuh ada tiga juga. Yang pertama itu ada gastroprenica, hasoplenica, sama gastrokolika. Itu yang di ligamentum peritonei. Lalu selanjutnya ada greater Sach, lesser Sach, dan juga foramen Winslowi. Kalau greater Sach atau cavum peritonei mayor, atau dia itu untuk menempati sebagian besar ruang kavitas di dalam peritonei, di dalam peritonealis. Jadi itu dimulainya itu di superior pada diafragma dan itu berlanjut di inferior sampai ke dalam kavitas pelvis. Nah, sakos ini tuh dimasuki ketika peritoneum parietal itu telah ditembus. Terus yang kedua itu ada lesser Sach atau cavum peritonei minor atau bursa omentalis. Dia itu ada subdivisi yang lebih kecil pada kavitas peritonealis. Jadi itu di posteriornya itu dari gaster dan hepa, dan dia itu berhubungan dengan greater Sach melalui suatu lubang foramen mental. Gede itu ada foramen epiploica Winslowi. Nah, foramen epiploica Winslowi dia itu kayak suatu lubang. Dia itu menghubungkan antara cavum peritoneum mayor dan cavum peritoneum minor. Jadi kalau lubang yang menghubungkan antara cavum peritoneum mayor sama cavum peritoneum minor itu disebut sebagai foramen epiploica Winslowi. Itu apa lubangnya, lubang yang menghubungkan antara kafum peritoneum mayor sama kafum peritoneum minor. Nah, ini tuh greater stage-nya. Terus ini ada ini greater omentum, terus ini ada lesser omentum, terus itu ini gambarnya ada bursa dari omentals. Oh, ini. Nah, ini tuh foramen omental. Terus ini ada saccus maiusnya. Jadi ada bursa mental itu ini. Terus lapisan dari peritoneum ini sendiri, dia itu untuk membentuk suatu rongga yang disebut sebagai cavum peritonei. Nah, dalam keadaan normal, cavum peritonei ini dia itu berisi sedikit cairan serosa. Nah, cairan itu berfungsi untuk melubrikasi permukaan peritoneum dan dia sehingga visceranya itu bisa bergerak satu sama lain tanpa adanya friksi atau gesekan, serta memungkinkan gerakan-gerakan digestif. Terus dia tuh akibat adanya perputaran saat embrional, pada saat dewasa, kapum peritoneum ini tidak lagi merupakan satu rongga yang utuh, tapi dia tuh kayak terpisah, dibagi menjadi dua ruangan gitu, yang dia tuh saling berhubungan, sehingga dia terus dikenal sebagai kafum peritonei mayor dan juga kafum peritonei minor. Nah, kedua kafum ini tuh dia tuh berhubungan melalui suatu lubang. Nah, lubang yang menghubungkan yang tadi, kalau lubang yang menghubungkan antara kafum peritonei mayor sama kafum peritonei minor itu namanya foramen epiploica Winslowi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.